Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan al-azizir rahman huwa alladhi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali dan kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan membahas di hadis 120 dan insyaallah kita lanjut sampai ke hadis 121. Mari kita baca bersama, dan ini berkenaan menarik sekali ya, laporan sahabat yang kebetulan golongan ekonomi rendah yang melihat sahabat lainnya yang bisa bersedekah lebih banyak. Nah, kemudian iri kepada mereka. Nah, ini kita bahas. Tentu simak sampai akhir, jangan skip. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu, ya, ini sama dengan hadis sebelumnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dzar, maksudnya anhu ya, dari Abu Dzar, Abi Dzar. Anna nasan qalu. Ya. Jadi satu hari itu ya, beberapa sahabat itu ada yang curhatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujuri. Keren sekali nih bahasanya. Jadi ya Rasul, gini nih. Jadi mereka ahlul dusur, jadi ahlul amwal, ya, sahabat-sahabat yang ekonominya baik, mapan, itu tentu punya pahala yang lebih ya Rasulullah, gitu ya. Nah, yusalluna kama nusalli, ya, mereka itu punya harta yang lebih, yang bisa beramal lebih dengan harta mereka. Tapi coba lihat ya Rasul, mereka sholat seperti kami sholat, ya. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa yang sama kayak kami berpuasa gitu. Wa yatasaddaquna bi fudhulil amwalihim, tapi mereka ya Rasul punya kelebihan, mereka bisa bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Jadi begini ya Rasul, ini kami punya harta sama, kami sholatnya sama, ya, puasanya sama, tapi mereka ini punya kelebihan dari kami Rasul. Terus gimana? Intinya gini, gimana kami bisa dapat pahala yang sama dengan mereka, sedangkan mereka itu ya punya harta yang bisa meningkatkan kualitas sedekah mereka, fadilah, keutamaan, ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pasti kalah dong dengan mereka nih Rasul. Nah, ini curhat mereka. Qala, Rasul kemudian menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Coba gini. Allah apa nggak pernah ngasih kalian ya, apa istilahnya itu, cara yang kalian juga sebenarnya bisa bersedekah loh. Apa Allah nggak ngasih itu? Ya. Apa Allah nggak ngasih kesempatan kalian, ngasih kemampuan, celah agar kalian juga bisa sedekah? Kan nggak. Allah tetap ngasih loh. Itu poinnya. Coba kata Rasul, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Kan kalian juga bisa sedekah. Kalau mereka punya harta, sedekah dengan harta, kalian juga bisa sedekah kan? Coba, dengan kalian bertasbih saja, membaca subhanallah itu sedekah loh, kata Rasul.
Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kalian baca Allahu Akbar, itu juga jadi sedekah loh. Coba pikirin sama kalian. Wa kulli tahmidatin sadaqah, membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah, kalian ya menjadi influencer kebajikan, ya, mengajak orang lain berbuat baik, itu juga sedekah loh. Wa nahyun an munkarin sadaqah, ya, mencegah orang tidak berbuat kemungkaran, kemaksiatan, keburukan, itu juga sedekah loh, bro. Istilahnya gitu. Sampai-sampai ini kata Rasul nih. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampai-sampai kalian itu berhubungan suami istri, itu juga jadi sedekah itu. Ya, bud'i itu apa? Ya, bersetubuh. Ya, kalian udah nikah nih. Kalian berhubungan suami istri itu jadi sedekah loh kalau mau tahu, kata Nabi. Sampai segitunya. Ini ya, orang nggak mampu secara harta, Nabi punya solusi. Jangan, ya, kalau pakai harta ya kalian kalah, tapi kalian juga bisa melakukan sedekah yang nilainya bisa bahkan mengalahkan mereka. Sampai-sampai berhubungan suami istri itu jadi, aduh ya Allah, jadi catatan akhir. Karena orang mungkin nggak ngerasa ya. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kalau ada orang yang menunaikan syahwat mereka, apa ia dapat pahala ya Rasul kayak gituan itu? Intinya tuh, ya Rasul, kami berhubungan suami istri itu apa iya dapat pahala? Masa kayak gitu dapat pahala? Ya kan, maksudnya nikmat saja tuh sudah nikmat berhubungan suami istri itu saja udah apa nilai gitu. Apa iya kayak gitu dapat pahala gitu? Sedangkan syahwat. Ya. Lalu Rasul menjawab, Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Subhanallah, ini Nabi ngajak mikir. Nabi nggak jawab langsung A, B, enggak. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban kepada sahabat, pada umat yang bertanya dengan cara agar mereka berpikir. Apa kata Nabi? Apa pendapatmu? Ara'aitum, apa pendapatmu? Bila ya law wada'aha, seseorang ya menyalurkan syahwat itu fi haramin, pada perempuan yang haram, ya, bukan yang halal, akana alaihi fiha wizrun, kira-kira itu dosa nggak? Kata Nabi. Ada orang nunaikan syahwatnya tapi bukan yang haknya, ya, bukan ke istrinya tapi kepada orang lain, jajan lah istilahnya itu, ya. Nah, kira-kira dapat dosa nggak? Nah, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Tentu kalau itu dosa, maka kalau itu ditunaikan kepada orang yang haknya, ya istrinya beneran atau suaminya yang beneran, maka itu menjadi ajrun, pahala. Kalau yang halal ya jadi pahala. Nah, Nabi ngajak mikir. Itu hebatnya. Nah, sahabat ngaji narasi online, rawahu Muslim, riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, menjelaskan hadis ini kepada kita semua tentang banyak jalan menuju Roma. Itu istilah zaman dulu itu. Banyak jalan, banyak solusi atas perjalanan beragama seseorang. Nggak perlu takut. Dan satu sama lain itu fastabiqul khairat, saling berlomba menuju kebaikan. Ada orang yang punya harta bisa bersedekah, nggak perlu iri, kita juga bisa sedekah pada yang lain. Bahkan kalau hadis yang lalu kita sebutkan, yang remeh-temeh, ya, membuang duri, ya, pecahan kaca, beling maksudnya itu, ya, pecahan kaca,
paku, mur di jalan yang akan mengganggu, merusak, ya, baik itu ban kendaraan atau bahkan kaki kita lagi jalan tiba-tiba bisa luka karena terkena itu. Remeh sekali, kita buang saja ke tempat yang nggak akan mungkin orang bisa terluka gara-gara itu. Itu jadi sedekah. Karena setiap tulang belulang kita itu ya 360 biji itu harus ditunaikan oleh kita semua, sedekahkan itu. Disitulah maka dua rakaat yang kita lakukan dalam sholat termasuk sholat duha itu menjadi sedekah kita. Nah disinilah bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan yang enak buat kita pun bisa jadi sedekah. Ya nggak kepikiran. Ya. Jadi kalau ada istri, suami nolak hubungan suami istri itu janganlah, itu sedekah loh. Ya, alasan apapun itu ya semua kalau mau jadi alasan ya jadi alasan. Ya, 1000 cara kalau mau, 1000 cara kalau nggak mau. Ya apapun itu ya nggak mau dapat pahala maksudnya. Dan 1000 jalan, 1000 cara kalau pengen dapat pahala. Ya banyak. Ya artinya sesuatu yang menurut kita nikmat, normal dan bahkan minta maaf malu loh. Ya berhubungan suami istri itu kan malu. Tapi ternyata Allah jadikan pahala buatnya. Ketimbang kepada yang haram. Ya, coba bayangkan ketika itu ditunaikan kepada yang haram. Dosa besar itu. Apalagi karena sebab pasangannya di rumah yang tidak pernah memberikan sedekah hubungan suami istri, maka itu menjadi dalil ya rusaknya rumah tangga. Ya, jadi kalau cerai gara-gara itu ya wajar. Nah sedekah, masa nggak mau sedekah? Ya, nah sahabat ngaji narasi online, ayo sama-sama, nggak usah berpikir tentang si A, B, C, D. Kita bisa melakukan dengan cara kita, dan itu ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis ke-121 itu dijelaskan bahwa sama anhul dari Abu Dzar juga. Ternyata ini hadis dari 117 sampai 121 itu hadis-hadis dari Abu Dzar semua itu. Beliau mengatakan qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi itu pernah menyampaikan satu petuah kepada Abu Dzar. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ya. Jangan tahqiranna, kalian itu meremehkan, merendahkan, menghina ya minal ma'rufi, kebajikan syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun sedikit syai'an ya apa menghina perbuatan bijak yang kecil sekali, sedikit sekali, jangan dihina, remeh istilahnya itu. Meskipun salah satunya yang mungkin dianggap remeh, itu adalah ketika kamu bertemu dengan saudaramu, cukup dengan wajah yang toliqin, wajah ceria, itu menjadi sedekah. Jadi kalau ketemu orang, salah satunya ini ya, hadis yang tadi menjawab dari hadis 120 tadi, ya, orang bingung mau seperti apa. Ini sedekah, ini yang orang nggak kepikiran. Cukup dengan wajah ceria, ketemu sama orang, misalnya, aduh, hidup gua susah. Ya orang jadi susah juga mikirin kamu, mikirin kita gitu. Cukup, nggak perlu tunjukkan kesusahan kita, ceria saja. Ya alhamdulillah. Ya, makanya ada hadis yang lain apa? Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu jadi sedekah. Ya termasuk ini wajhun tolikun, wajah yang ceria, yang ditunjukkan kepada wajah sukacita, ditunjukkan kepada semua orang, itu juga sedekah. Sehingga orang senang melihat wajah kita. Gitu ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, saya kepikiran itu, kok kenapa sampai Nabi harus menyebutkan wajhun tolik, wajah ceria? Karena ternyata hidup kita ini kan dua, sahabat ngaji narasi online. Pertama adalah berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada selain Allah. Ada kesalehan pribadi, ya, ada kesalehan sosial.
Kesalehan sosial ini yang kadangkala kita luput. Kesalehan pribadi, kesalehan personal itu cukup dengan sholatnya, puasanya, hubungan dia dengan Allah. Mungkin baik, tapi kesalehan sosial itu belum tentu. Ketemu sama orang buang muka, itu banyak. Ya, ketemu atau ya kemunafikan, senyum-senyum, orangnya pergi, dasar lo misalnya. Banyak. Nah, yang diharapkan yang taliq, wajhun taliq, itu adalah wajah yang ceria, yang wajah penuh kejujuran, yang menunjukkan dirinya itu tidak ingin membebani orang lain. Meskipun hidup ini memang penuh dengan beban, penuh dengan masalah. Nggak ada masalah sih sebenarnya itu. Maka tunjukkan saja. Wajah ini adalah cermin kita di hadapan orang lain. Ya. Sekarang siapa yang bisa ngelihat wajah kita kalau nggak pakai cermin? Orang melihat wajah kita, maka wajah tersebut tunjukkan dengan wajah yang penuh dengan kebaikan, kearifan, sehingga orang senang bersama dengan kita. Bukan kesusahan yang dia dapatkan, tapi rasa bahagia bersama dengan kita. Meskipun dia nggak tahu, beban kita pun berat sebenarnya. Mungkin lagi banyak utang. Ya. Karena ketika wajah ceria, sukacita, bahagia, ketemu orang pun melihat seperti itu, nanti lama-lama ketika kita punya masalah, dia akan bantu. Tapi kalau semuanya adalah kamuflase, maka ketika dia membantu, pasti tidak akan membantu lagi. Ketika susah baru minta tolong, ya, nanti pas senang dia hilang, lupa. Nah, sahabat ngaji narasi online, kembali, jangan remehkan, jangan hina ya sesuatu yang kecil, dianggap remeh, temeh. Ya, jangan. Ya. Kalau tadi wajah termasuk, marilah stoplah itu memviralkan sesuatu itu ya. Stop. Lebih baik bantulah. Masa kebakaran kita kemudian live sambil nangis-nangis, ya Allah rumah itu kebakaran, tapi live. Zaman dulu itu orang nyari mana ember, mana air, kita ngikut nyiram. Sekarang enggak. Yang nyiram 1-2 orang, yang lain puluhan itu cuman live untuk menunjukkan rumah orang kebakaran. Ya. Kita hilang itu rasa sense of crisis ya, hilang rasa krisis itu ya, orang nggak mampu itu hilang. Kita malah viralkan, ya Allah ini orang nggak mampu. Hey, kita yang diketuk bukan untuk mengetuk orang. Disinilah mungkin itu sesuatu yang remeh temeh, tapi sesungguhnya itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, mudah-mudahan manfaat kajian kita. Hadis 120 dan hadis 121 ini yang sama-sama dari Abu Dzar, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Dan ini pelajaran buat kita. Dua hadis ini menunjukkan banyak hal yang kita anggap tidak penting, tapi sesungguhnya itu bisa meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Tidak penting, tapi itu menambah kualitas kita di hadapan Allah. Dan kita bisa mengejar orang-orang yang kita anggap lebih tinggi karena kefadilahan, keutamaan yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Tapi kita punya harta hati kita. Nah, kayanya hati itu. Gak akan mungkin orang bisa senyum kalau gak punya kaya hati. Miskin tapi dia punya senyum. Siapa yang hebat, penuh dengan keteduhan. Dan mudah-mudahan itu bisa kita ikuti, bisa kita amalkan, dan kita semua bertemu dengan Rasulullah SAW dan melihat wajahnya yang sempurna dengan kearifan, sehingga menghadirkan keteduhan bagi kita semua yang melihat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.